Si Audio adalah nama brand yang akhir-akhir ini lagi naik daun. Kali ini kita akan membahas salah satu line up dari Si Audio, yaitu Si Audio Bravery. Apakah bisa bersaing di mid-end level? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Si Audio sendiri mungkin tidak asing lagi bagi kalian pencinta audio portable. Si Audio sendiri berhasil melakukan penetrasi yang cukup baik di pasar Indonesia dengan anime marketing mereka. Seperti yang kita lihat di packaging depannya, terlihat salah satu maskot dari Si Audio, yaitu Rinko. Si Audio Bravery sendiri menggunakan 4 balance armatur, jadi full balance armatur untuk setup drivernya. Barunya sendiri dipasarkan di Rp4.250.000. Sebelumnya kita juga mau thanks berat untuk Kuping Kaleng Indonesia atau KKI yang telah meminjamkan demo unit dari Si Audio Bravery untuk dapat kita review dengan sejujur-jujurnya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Si Audio Bravery ini. Oke, untuk packaging dari Si Audio Bravery sendiri menggunakan box hitam, ada gambar Rinko-nya di sini dan ada 4 brand di sini. Kalau kita lihat di bagian kanan bawah ada Knowles Sonion itu untuk drivernya, lalu Asla untuk AirTips dan Hakuge untuk kabel bawaannya. Wow, dia menggunakan Asla untuk AirTips dan Hakuge untuk kabel bawaannya. Kalian nggak salah dengar di situ. Kalian lihat di sini ada maskot dari Si Audio itu Rinko dan juga ada tulisan Bravery 4BA in-ear monitor. Di bagian belakangnya sendiri kita bisa lihat di sini ada sedikit penjelasan dari frekuensi responsnya dan juga spesifikasinya. Driver specs 4 balance armat tire. Di sini sekelas Si Audio sendiri masih bisa salah atau typo untuk spesifikasi armat tire, harusnya kan armatur. Di sini kita lihat juga plugnya 3,5 mm, interface-nya 0,78 mm dual pin. Kalian bisa pause juga untuk melihat spesifikasinya lebih lengkap. Oke, kita akan langsung slide aja. Ini bukanya dengan cara di slide. Jadi ini outer box-nya, ini inner box-nya. Inner box-nya berwarna hitam, ada tulisan Si Audio. Kita langsung buka aja. Bam. Oke, di sini ada amplop berwarna hitam, ada emboss Si Audio. Kita buka aja isinya. Oke. Di sini ada spare mesh untuk nozzle filter meshnya, ada 2 pasang, nice to have. Di sini ada stiker Rinko. Di sini juga ada introduction atau mungkin manual cara pemakaian bla bla bla. Di sini ada card post lagi dari Bravery, dan yang terakhir ada kartu nama ya ini, ya itulah. Oke, di bagian dalamnya di sini kita langsung diberikan case Si Audio, khas banget. Yume juga memiliki case yang mirip seperti ini. Ini case yang banyak digunakan di brand-brand China rasanya. Aibaso juga menggunakan case yang identik, cuma memang finishingnya aja beda. Kalau finishingnya ini kan doff, kalau di Aibaso memiliki finishing yang lebih glossy. Ini clean look sih, dan ada bando dari maskot Si Audio, Rinko. Oke, di bagian sini yang cukup menarik, Si Audio memberikan AirTips bawaan yaitu Asla Celastec sebanyak 3 pasang. Dan ada 3 pasang lagi untuk foam tips, jadi total ada 6 pasang. Di sini kita tahu bahwa Asla Celastec ini tidak murah untuk satu pairnya. Dan dengan generous, Si Audio memberikan Asla Celastec 3 pasang lagi. Oke, kita lanjut aja ke in-ear monitornya. Di sini ada in-ear monitornya, Si Audio Bravery berwarna hitam, didominasi berwarna hitam. Oke, kabelnya sendiri adalah kabel dari Hakuge. Ini ada logonya, jadi tidak tipu-tipu. Si Audio ini memang sangat generous memberikan parts-parts yang bisa dikategorikan sudah sangat well known, seperti driver yang sudah well known, kabel dari brand ternama, dan juga Asla untuk AirTips-nya.
Secara packagingnya menurut saya cukup keren dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas build quality dari C-Audio Bravery. Oke, Bravery ini sendiri memiliki housing berbahan resin yang transparan berwarna smoky black. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa melihat isi dari dalam housingnya, ada driver-drivernya yang tentu saja menandakan bahwa ini tidak full fill resin dan memberikan kesan agak ringan dan kopong. Di bagian faceplate-nya sendiri menggunakan desain yang cukup unik. Desainnya ini ada berwarna hitam dengan garis-garis putih dan ada logo dari C-Audio dan juga Bravery. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, kita lihat di sini. Nozzle-nya ini berbahan metal dan juga ada lips-nya, tidak terlalu panjang. Dan di sini ada mesh-nya yang mencegah kotoran-kotoran masuk. Selain itu juga di sini terdapat satu fan hole di dekat konektor pin-nya. Untuk pin-nya sendiri sudah dual pin 0,78 mm. Kalau kita lihat di sini tidak ada air hook-nya, tapi untuk kabelnya sendiri di silving kain seperti ini memberikan kesan clean look berwarna hitam, tapi jangan salah, ini adalah kabel Hakuge, salah satu brand pembuat kabel di Cina yang cukup well known, dengan bahan dari 6N OCC. Di bagian chin slider dan splitternya sendiri berbahan metal solid dan ada lambang Hakuge-nya, kita lihat di sini. Lalu kalau kita turun ke bawah, ini merupakan bahan twisted yang tebal banget. Di bagian jacknya, bagian ujung jacknya menggunakan jack 3,5 mm gold plated straight plug. Overall untuk build quality-nya kami berikan skor B. Untuk in-ear monitornya menurut kami agak kurang kualitas build-nya, tapi kabelnya ini top notch banget dari Hakuge. Memang tidak diragukan lagi kualitas dari kabel C-Audio Bravery ini. Selanjutnya kita bahas fitting dari C-Audio Bravery ini. Secara fitting, C-Audio Bravery ini fittingnya bisa dikategorikan sangat oke. Untuk housingnya sendiri bisa dikategorikan sedang mengarah ke besar, jadi cukup versatile untuk semua jenis telinga. Untuk fittingnya sendiri, kalau di kuping saya cukup oke, langsung celep. Di sini kita menggunakan AirTip Celastec size S. Jadi Celastec size S saat digunakan di C-Audio Bravery, fittingnya ini oke banget, celep banget, sangat-sangat kedap. Fittingnya sendiri masuk pada kategori regular fit yang memiliki tingkat kenyamanan bisa dikategorikan sangat baik. Jadi bukan tipe yang super deep fit, super snug, tidak, tapi kekedapannya ini terbantu oleh AirTips-nya. Untuk kekedapannya sendiri sangat baik. Overall ini merupakan in-ear monitor yang nyaman, apalagi terbantu dengan AirTips-nya yang dari Asle Celastec ini membantu untuk kekedapannya ini bisa pas banget, jadi tidak ada suara yang bocor dari luar maupun dari dalam dan mengganggu sound quality saat kalian mendengarkan musik. Secara fitting kami berikan skor B+. Ini bukan fitting yang bisa dikategorikan masuk cukup dalam dan panas saat digunakan dalam jangka waktu panjang, no. Ini fittingnya tidak super snug, tapi memang kita bilang kekedapannya sangat baik karena AirTips-nya. Jadi hal ini sangat dipikirkan sekali oleh C-Audio Bravery. Selanjutnya kita bahas sound quality dari C-Audio Bravery ini. Secara umum, C-Audio Bravery ini bisa dikategorikan netral, berikut terlampir frekuensi responsnya. Bassnya sendiri bisa dikategorikan memiliki impact dan punch yang cukup baik, tapi memang sedikit kurang body untuk bagian sub bass-nya. Tekstur dari bassnya bisa dikategorikan sangat baik dan kental dengan rasa balance armatur. Timbre BA-nya itu kerasa banget, dimana bassnya ini less decay, tapi tetap cepat. Dan tentu saja bassnya ini tidak bleed to mid dan memastikan bassnya ini cukup clean. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan, C-Audio Bravery ini bukan untuk kalian yang bass head. Untuk bagian mid-nya dia memiliki posisi yang pas, memiliki mid yang terkontrol, clean, dan juga intim. Untuk male vokalnya ini bodinya pas banget, tidak terkesan terlalu tipis ataupun kurang berenergi. Untuk female vokalnya ini terasa cukup lepas, tapi memang sangat terkontrol. Jadi tidak ada tanda-tanda shoutiness sama sekali, ataupun sibilance. Jadi eksekusi yang cukup baik dari C-Audio Bravery ini. Untuk bagian treble-nya, saya rasa mungkin agak sedikit di tame down untuk bagian treble-nya. Tapi di beberapa track, cymbal crash-nya ini agak sedikit terasa nyerang. Jadi itu memang perlu diperhatikan juga. Bagi kalian yang sensitif, mungkin agak kurang cocok dengan C-Audio Bravery ini pada cymbal crash atau instrumen atas tertentu.
Selain itu, dia bagian atasnya juga memberikan kesan detail dan airiness yang cukup baik. Tapi sekali lagi, treble-nya ini bukan treble yang super detail. Jadi detailnya masih cukup bagus, tapi bukan yang super detail. Secara keseluruhan, si Audio Bravery ini kami berikan skor B untuk tonalitasnya. Mungkin bagi saya sendiri, secara pribadi, secara subjektif, agak sedikit lifeless dari tonalitas si Audio Bravery ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari si Audio Bravery ini. Secara presentasi, si Audio Bravery ini memang cukup neutral, tidak terlalu banyak boosting. Timbernya ini kental banget, BA-nya yang clean, cepat, dan juga less fun. Untuk soundstage-nya ini menurut saya agak flat, jadi kesannya 2D, karena depth-nya agak kurang, jadi kurang memberikan kesan 3D. Detailnya menurut saya juga biasa aja, tidak terlalu spesial juga, bukan super detail monster, no. Jadi tapi detailnya masih disajikan dengan cukup baik kalau menurut saya. Untuk clarity-nya tidak ada masalah di sini, clarity-nya sangat-sangat baik. Separasi imaging dan positioning, separasinya sangat-sangat baik dipisahkan dari keempat balance armaturnya. Lalu imagingnya ini menurut saya agak sedikit kurang layering, terutama depth-nya ini agak kurang, jadi stereo imagingnya agak kurang kesan 3D-nya, agak terkesan 2D. Positioning-nya bisa dikategorikan juga sangat baik dan pinpoint, tidak ada yang aneh-aneh dari positioning instrumen ataupun vokal. Secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari si Audio Bravery ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari si Audio Bravery ini. Cons-nya ini menurut saya pribadi, suaranya ini agak sedikit lifeless dan agak sedikit kaku. Tapi sekali lagi itu pribadi. Mungkin kalau kalian yang mencoba si Audio Bravery ini belum tentu memiliki pendapat subjektif seperti saya. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini, kalau kalian wibu, pecinta anime, ini salah satu collectible item yang harus kalian koleksi. Packagingnya ini mantep banget. Kalau kalian memang pecinta anime, pencinta stuff like this is a good thing. Dia memberikan postcard, selain itu juga packagingnya bisa di collectible. Mantep banget untuk marketing dari si Audio Bravery ini. Pro yang kedua, kolaborasi partnya ini nggak main-main. Si Audio Bravery ini menggunakan ear tips dari Asla Celastech yang tidak murah. Selain itu kabelnya juga, kabel bawaan ya ini, adalah kabel Hakuge yang bisa dikategorikan juga cukup terkenal sebagai pembuat kabel dari China. Jadi parts-partsnya ini bukan parts yang ecek-ecek, jadi partsnya ini adalah parts dari brand-brand yang ternama. Untuk value for money-nya menurut saya mungkin oke, asal kalian cocok dengan suara dari si Audio Bravery ini. Sebenarnya si Audio Bravery ini cukup all-rounder, tapi kalau menurut saya pribadi agak sedikit lifeless, tapi balik lagi itu subjektif. Untuk value for money secara umum kami kategorikan ini merupakan salah satu in-ear monitor yang fair value dan kami berikan skor B-. Kesimpulan, di kelas harga 4 jutaan kalian diberikan banyak sekali opsi untuk in-ear monitor. Si Audio Bravery ini memang menyajikan suara yang tidak salah, tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang terlalu spesial sebenarnya. Jadi kalau beli atau tidak, itu balik lagi ke preferensi kalian. Ada baiknya kalian coba audisi dulu. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai si Audio Bravery ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!